Kembali bersama saya Charles Malau dalam program Sukuna, ruang interaksi antara saya dan kamu generasi sama. Ini aku mau tanya karena kemarin pencalekan dan aku sebenarnya banyak kali pertanyaanku di sini. Kau tulis? Aku tulis, Bang. Sebenarnya tulis ini. Capek kali nulis ini. Terus Macam menguliti nih ceritanya. menguliti di ceritanya. Terus aku mau tanya, sebenarnya kan banyak sebenarnya hal-hal yang udah kita lihat di Samosir gitu kan. Pokoknya hal-hal yang menyenangkan yang tidak menyenangkan lah masa pencalekan. Cuman aku mau nanyakan dari pribadi Abang, mulai dari gimana dan apa yang Abang dapat dan dipelajari dari proses politik ini, mulai dari pencalekan sampai dari kampanye, pencalekan sampai hari H, sampai selesai. Bahwa dalam kontestasi politik 2024 ini menurutku adalah momentum yang tepat buatku untuk memulai karir politik. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, terlepas daripada kalah dan menang, bahwa sekedar informasi saya kalah dan kalah telak maksudnya, itu juga menurutku adalah bagian proses yang sangat penting untuk saya lewati. Karena sesungguhnya sejak lama, bahkan di satu momen dulu sekitar 10-15 tahun yang lalu, ada orang yang bertanya sama aku, coba tuliskan apa yang kamu ingini, yang akan kamu lakukan 10-15 tahun yang akan datang. Ini sudah kutuliskan, saya ingin menjadi anggota DPRD gitu loh. Nah, terlepas daripada saya kalah menangnya, bahwa ya informasinya sekali lagi saya kalah, tetapi terlepas daripada itu, bahwa ini momen yang tepat bagiku untuk memulai karir politikku, untuk mencoba sedikit naik kelas, itu maksudnya. Bahwa banyak masalah, banyak pengalaman, banyak tantangan, banyak juga pelajaran yang sangat berharga saya dapat. Salah satu nih contohnya nih. Ternyata yang selama ini saya menganggap public speakingku bagus, ternyata di satu waktu, satu momen, saya seperti menjadi seorang yang bodoh gitu. Yang kedua, saya berpikir gaya bahasa saya yang saya pelajari selama ini itu berguna untuk banyak orang, ternyata tidak. Itu hanya untuk kalangan tertentu aja. Yang ketiga, rasa percaya diriku yang tinggi tanpa mau mendengar yang tadi kau bilang, yang tanpa mau mendengar saran orang lain, itu juga ternyata kesalahan terbesar. Karena dulu saya pernah berpikir seperti ini, modal utama adalah keberanian kan, dan percaya diri. Nah ternyata ada loss di situ kan, ada yang mungkin terlalu lewat, yang menunjukkan seakan-akan beda. Jadi saya tidak bisa bedakan antara sombong dan percaya diri. Itu dia. Selanjutnya pengalaman yang sangat berharga, agak sensitif sih, bahwa teman yang kamu anggap teman belum tentu teman. Itu dia. Di politik itu ya berlaku ya. Dan ketahuannya setelah selesai pemilihan. Tapi sebenarnya Bang, kalau di dunia luar pun mungkin ada kayak gitu. Kita nggak teman padahal dia nggak. Tapi dia bisa serasa teman. Tapi kalau di politik dia langsung nampak dia gitu. Oh ini sebenarnya nggak teman berarti. Jadi tiba-tiba saya mendapatkan beberapa hal yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Contoh. Kita dari negatif dulu ya. Tiba-tiba ada keluarga keluarga yang tidak rasanya pikiran kita tidak support dengan kita. Atau mungkin sayanya yang salah ini ya. Saya salah menilai. Tapi saya di momen itu banyak mendapatkan hal-hal positif, banyak mendapatkan perhatian khusus. Saya juga mau dalam konteks ini ya,
saya sering mendapatkan doa, kiriman doa-doa dari ada salah seorang suster kepala sekolah di Bintang Samosir. Makasih suster. Yang selalu support saya, dan dia tahu bahwa saya bukan warga Katolik atau jemaat Katolik. Justru orang jauh ya? Orang jauh, orang timur malah kan. Tapi sekali pertemuan kami jumpa ngomong-ngomong dan dia bisa tangkap niat saya, dan dia rajin telepon saya, rajin ngasih support, ngasih doa, bahkan minta pastor untuk mendoakan saya. Yang kedua ada tulang saya, pendeta Advent di Simbolon yang selalu support juga, mendoakan saya, mengirimi doa melalui WA, bahkan mengabari saya bahwa jemaatnya mendoakan saya. Itu juga adalah pengalaman yang sangat berharga. Maka saya bilang seperti ini, ada Dewan Kesenian Samosir. Halo teman-teman, ada Dewan Kesenian Samosir, ada Bunda Peri, ada Bunda Marlita, Kak Busko, ada Ucok Febri, ada yang lain. Yang kemarin itu sebelum hari H ngasih surprise. Surprise, dan itu saya menangis, disenggukan, nangis karena merasa terharu. Ini teman rasa keluarga dalam hati. Ini teman rasa keluarga. Dan dalam satu grup WA Dewan Kesenian saya bilang seperti ini, bahwa mereka menangis nih karena saya kalah. Lalu saya bilang bahwa doa teman-teman itu tidak saja untuk memenangkan atau mendoakan saya menang, tapi saya pikir juga adalah bagaimana doa itu juga bisa menguatkan hatiku, menguatkan saya bersama dengan keluarga, bisa kuat ketika harus kalah. Gitu. Ya, betul. Jadi tidak saja hanya untuk menang doa-doanya itu juga adalah doa untuk mendukung kita dan membuat kita menjadi kuat ketika menerima kekalahan. Itu sih beberapa pengalaman yang sangat berharga. Ya. Dan saya rasa mungkin banyak hal yang mungkin yang tidak mungkin saya sampaikan saat ini semua itu. Tapi itu sangat berharga. Dan itu saya ingin membuat momen ini adalah momen yang sangat pasti saya ingat. Ya. Itu sih. Ini berbalik ini, jadi aku MC. Sekunau kan? Iya. Nah, itu dia yang pertama Bang. Terus sebenarnya udah beberapa jawaban dari pertanyaanku yang kedua, tapi aku lebih dalam lagi nih sebenarnya. Banyak orang gagal nih, jadi caleg. Dan aku sebenarnya Bang, lihat di media sosial itu orang mau makatai doa. Listrik, yang listrik, orang mau GB ijoloni gedung DPRI, jadinya dia kayak berorasi di situ, seakan-akan dia kayak udah caleg, udah menang di situ. Nah, yang mau aku tanyakan, banyak orang gagal jadi caleg itu kan bisa mempengaruhi psikologinya, yang seperti yang aku bilang tadi. Nah, aku melihat sebagai adian lah ini, sebagai si adian, justru Abang sebenarnya lebih kuat daripada yang kami yang dapat keluarga lah gitu, dengan lapang dada. Betul. Nah ini perlu ya kita tanyakan apa trik-triknya dari Abang, karena mungkin trik dari Abang ini mungkin bakalan ada, mana tahu ada beberapa caleg juga yang dengarkan ini. Ya. Apalagi yang muda-muda ya. Ya betul. Yang pertama, kalau saya sih pribadi ya, tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dipungkiri bahwa peran keluarga juga sangat kuat. Terutama untuk istri saya tercinta. Istri saya. Terima kasih. Dan ada juga di sana disupport. Iya, ada support di sana. Yang selalu support tentunya, kalau itu barang pasti itu maksudnya. Jadi pertama kali kan ketika saya harus maju menjadi caleg itu menurutku bahwa mandat tertinggi itu adalah izin dari istri dan ibu, orang tua. Lalu setelahnya keluarga dan lain-lain. Itu sih. Jadi ketika saya kalah, saya lihat istri saya tidak sedih, tidak menangis-nangis dan apa. Tentu saya juga terkuatkan gitu ya. Yang kedua, bahwa saya
selalu membawa tagline atau moto generasi optimis. Jadi menurutku, dan ini harus kata-kata adalah doa ya. Betul. Kata-kata adalah doa. Jadi ketika contohnya sesuatu masalah menghampiriku, contohnya kekalahan, yang pertama sekali saya persiapkan adalah menyisihkan sedikit semangat atau kekuatan dalam hatiku, dalam pikiranku, untuk nanti ketika gagal agar punya kekuatan untuk bangkit lagi, gitu ya. Jadi dari langsung ada nanti apa di sini langsung quote Charles Malau gitu. Nah itu dia. Jadi aku selalu seperti itu. Maksudku gini Mas. Aku dulu, aku manggil Lebat dia. Yeah. Aku dulu dalam berbanyak konteks saya kalah. Banyak hal yang saya kalah. Gitu. Dulu saya menjadi lemah dan pesimis. Iya, betul. Tapi ketika saya sering bicara, sering ngomong dengan seorang hebat, adik saya selalu menganjurkan untuk selalu optimis, otomatis kata-kata yang saya ucapkan itu juga harus saya treatment juga untuk diri saya sendiri. Jadi ketika kau contohnya cerita sama aku, bang gini, terus kau bilang, kamu harus optimis, gini. Yeah. Nah kata-kata itu sesungguhnya kan kata-kata dari seorang yang tidak menjadi korban. Iya kan? Nah tapi ketika saya sampaikan seperti itu, minimal ada sedikit itu pasti tertanam juga dalam hati itu. Nah, sedikit tertanam dalam hati itu yang tadi saya bilang punya sedikit kekuatan untuk bangkit berdiri lagi dan menatap jauh ke depan. Dan ini kan masih permulaan. Gitu. Dan yang sedikit itu bakal bertambah. Masih bertambah, bakal bertambah terus itu dia. Itu maka saya selalu bersemangat ketika bicara tentang generasi optimis. Ya. Jadi yang saya bilang tadi bahwa generasi optimis itu tidak perlu dibicarakan kalau berhasil aja. Ya kan? Optimis itu kan ketika kita merasa pesimis, terbatas, gagal, jatuh, apa dan lain-lain. Itu dia apa? Maka kata-kata optimis sangat berguna. Iya. Tapi satu hal yang pasti yang tadi saya bilang bahwa ini sudah puluhan tahun saya cita-citakan menjadi anggota DPRD melalui tentunya jadi jalur pencalekan. Kalau hari ini mungkin Tuhan belum, itu sejak awal ya, sejak kampanye sampai di apa, sejak awal saya udah berpikir, ya saya nggak boleh membuat Tuhan saya berhutang gitu, iya kan? Karena mungkin orang lain juga punya doa yang sama, ya, dan betul. aku tidak mau menggurui Tuhan itu maksudnya, menggurui Tuhan aku harus menjadi anggota DPRD, Tuhan aku nggak seperti itu juga kan, tapi saya berdoa Tuhan. Pakai saya sesuai dengan kehendak-Mu, hanya itu. Dan maka ketika menerima kekalahan juga saya langsung bereaksi bahwa memang Tuhan belum menginginkan aku untuk bekerja di gedung DPRD saat ini. Iya kan? Tapi satu hal yang pasti yang menjadi rasa syukur adalah ya mudah-mudahan tidak berubah lagi. Gerindra di Dapil 1 itu sekarang berpotensi mendapatkan 2 kursi, itu pengaruh saya juga sedikit banyak ada untuk menghantar 2 kursi. Maka wajar saya menjadi optimis, wajar saya tidak menjadi terganggu psikologinya, wajar. Itu dia menurutku ya, itu dia. Itu triknya. Berarti optimis, dukungan keluarga juga. Betul, itu dia. Itu yang terutama sih. Mantap. Tapi satu lagi nih, maka jangan ragu untuk bercerita kepada keluarga. Betul. Walaupun sebenarnya ada keluarga juga cuman pendengar, tapi minimal itu sangat perlu. Iya. Lanjut. Kita susah nih. Agak susah ini, Pak. Oke, ini yang ketiga, Bang. Ini kan setelah gagal nih. Tapi sebenarnya pembicaraan kita dari tadi, aku yakin visi misi yang udah Abang bentuk. Karena kita udah tadi dengarkan masalah gimana psikologinya, gimana masalah optimisnya yang sekarang udah luar biasa. Nah, ini visi misinya apakah berhenti kayak gitu aja atau masih setelah kan karena gini, visi misi yang ada di ini kan ada, Bang. Setelah misalnya udah pencalekan selesai dan gagal, apakah visi misi itu akan lanjut? Pasti. Bahkan saya berpikir kemarin ada di grup WA saya bilang seperti itu karena ada teman-teman yang support kan, semangat ketua, semangat ini, semangat itu.
Saya bilang seperti ini. Nah itu mungkin reaksi otak ya. Maka sering-seringlah berpikir positif. Yeah. Jadi biasanya itu langsung muncul ya. Jadi saya upayakan selama ini negatif thinking itu agak-agak dikurangi. Ya. Lalu reaksi otak saya ketika menerima kekalahan langsung seperti ini. Apa ya yang bisa saya perbuat dengan status baru lah ya, menjadi caleg kalah gitu. Otak saya langsung bereaksi seperti itu. Pikirku, saya jadinya ingin lebih lagi tuh. Karena introspeksi lagi kan. Yeah. Ternyata apa yang kuperbuat yang selama ini kuanggap sudah banyak, ternyata menurut masyarakat belum apa-apa. Nah, untuk mencapai mimpi apapun itu nanti jadi cita-cita saya, atau mungkin ini akan nanti diwujudkan oleh anak-anak saya, adik saya tentunya. Tapi rasanya saya semakin semangat ingin membuat lebih lagi, gitu loh. Tentang visi misi tadi tuh membangun generasi optimis contohnya. Persi kita ya, karena kita kemarin udah ngomong dengan teman-teman, kita membuat itu generasi RGO namanya. RGO. Ruang rumah generasi optimis sama yeah. Terus tentang membawa visi misi kreatif, inovatif dan inspiratif. Itu akan semakin kita galakkan gitu deh. Yeah. Mudah-mudahan program ini, rencana ini, ya GOK juga kita bisa ajak kerjasama. Jadi dalam rencana contoh hal-hal sederhananya, contohnya hal sederhananya dalam waktu dekat ini tahun ini kita mau buat RGO Goes to School gitu dia. Yeah. Jadi kita kumpulkan ide-ide puisi berbahasa Batak, bahasa Indonesia dan lain-lain. Lalu aku nanti secara pribadi mengajari 5-10 orang-orang yang bisa mencipta lagu. Lalu ini menjadi pekerjaan mereka. Betul. Kami harap GOK juga mau menyanyikannya, Osen juga mau menyanyikannya, Jun Munte mau menyanyikannya, gitu maksudnya. Jadi kita akan coba komunikasi dengan kalian abang-abangannya adik-adik kita tuh. Kita coba kasih nanti lagu ke kalian. Tapi jangan bicara uang dulu. Yeah. Itulah bentuk support kalian yang kami harapkan. Gitu. Nah, tentu hal itu kan sebenarnya sebelumnya tidak terpikir oleh kita. Tapi setelah kalah, reaksi otak kita itu, reaksi daripada optimisme tadi itu adalah membuat sesuatu yang lebih lagi gitu. Betul. Dan intinya tidak mungkin berhenti. Ya, malah jadi tambah. Makin tambah pasti. Agak tegang ini ya udah. Oke Bang, tadi ada ada sedikit tentang ucapan terima kasih ke Dewan Kesenian Samosir. Dan aku juga tahu Dewan Kesenian Samosir juga terbentuk. Dan aku juga pas nyanyi di situ juga. Dan Dewan Kesenian juga cuma ada satu di Sumatera Utara. Betul. Yang aktif kan. Nah, aku mau tanya tentang Dewan Kesenian Samosir dulu. Akan seperti apa Dewan Kesenian Samosir ke depan dalam rancangan Abang nantinya? Yes. Setelah tadi Abang bilang visi dan misinya ini bakal ditambahin. Dewan Kesenian saya anggap adalah rumah. Itu yang pertama. Adalah rumah berkarya, rumah bertukar pikiran dengan sesama seniman. Rumah ruang berkreasi dengan. Maka dalam benakku Dewan Kesenian kedepannya harus lebih di-push lagi, harus lebih didorong lagi agar menjadi memang benar-benar tidak hanya menjadi rumahku saja. Ya. Dia menjadi benar-benar rumahnya para pelaku seni yang ada di Kabupaten Samosir. Dan akan menjadi kebanggaan Kabupaten Samosir yang mengawal juga kebijakan-kebijakan di bidang seni budaya pariwisata yang ada di Kabupaten Samosir. Kita harapkan itu. Dan melalui anggota DPRD yang menang, tentunya hal pertama dari partai saya Gerindra, saya akan mendorong itu. Yeah. Saya akan sampaikan kepada teman-teman dari anggota DPRD dari partai Gerindra agar coba mendorong pemerintah untuk kita duduk bersama nih, maksudnya melalui Dewan Kesenian, bagaimana Dewan Kesenian itu bisa menjadi barometer, bisa menjadi rumah, bisa menjadi berpengaruh di Kabupaten Samosir tentunya dalam hal kesenian, seni budaya, pariwisata dan lain-lain. Lalu selanjutnya hal yang sudah saya pikirkan tentunya kemarin juga saya sudah sampaikan kepada Ibu
Kepala Dinas Pariwisata, Ibu Teti, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Saya sampaikan di satu pertemuan, saya sampaikan seperti ini. Ibu Kadis, ke depan Dewan Kesenian ini sudah harus masuk di konteks fasilitator gitu. Ya. Jadi kita tidak hanya menjadi terfasilitasi oleh pemerintah, tidak. Bukan kayak cuman komunitas. Iya. Jadi kita harus menjadi fasilitator bagi pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Samosir. Yang kedua saya bilang Dewan Kesenian itu sudah harus lembaga yang wajib pemberi apresiasi bagi pelaku seni. Jadi yang memberi apresiasi itu bukan pemerintah, bukan kepala dinas, yang memberi apresiasi itu adalah Dewan Kesenian Samosir yang diketahui atau disetujui oleh Bupati Samosir, gitu dia. Jadi tingkatannya harus naik nih, gitu dia. Di sekedar informasi 2023 saya ikut menjadi peserta Kongres Kebudayaan di Jakarta selama seminggu, dan itu sudah memang benar-benar kita rembukan bersama dan kita sampaikan kepada Dirjen Kebudayaan, gitu dia. Jadi di konteks itu pastinya tentunya Dewan Kesenian harus menjadi penguat di bidang dan tentunya yang kita harapkan Dewan Kesenian itu juga sampai pada kebijakan-kebijakan berbau kearifan lokal, semisal pembangunan infrastruktur nih, contohnya pembangunan gedung, pembangunan objek wisata dan lain-lain, itu semua kita harapkan, dan Bupati kan kita surati, bagaimana Dewan Kesenian itu harus selalu terlibat di sana, minimal dalam konteks kearifan lokalnya ya. Jadi asal jangan bangun, terakhirnya nanti malah merusak objek wisata yang sesungguhnya harus kita pelihara gitu. Betul. Ya modernisasinya malah nanti merusak dari nilai-nilai luhur daripada kebudayaan atau peninggalan sejarah Kabupaten Samosir. Itu sih. Terus aku punya permintaan sih sebenarnya, Bang. Apa itu? Melalui Dewan Kesenian terus disampaikan ataupun ini lihat video. Mudah-mudahan ada gedung keseniannya Samosir. Ya kan? Kita perlu Dewan Kesenian gedung kesenian kan. Betul. Sudah ada, cuma tinggal tunggu. Oh iya, kita tunggu berarti. Iya. Jadi kita sebenarnya udah buat proposal itu. Jadi ada, ini. Mudah-mudahan video ini juga ditonton oleh pemerintah Kabupaten Samosir. Bahwa syarat dan ini ada tertulis fasilitas yang tadi itu kita katakan, fasilitas yang tadi itu salah satunya adalah gedung kesenian atau taman budaya minimal. Betul, taman budaya. Jadi Samosir itu karena Dewan Kesenian yang saya ingat Dewan Kesenian yang satu-satunya yang aktif ya di Sumatera Utara. Bahkan sekedar informasi nih teman-teman, bahwa saking aktifnya hanya ada 5 Dewan Perumus seluruh Indonesia. Bukan, Sumatera Utara, Dewan Perumus Dewan Kesenian Samosir. Ya, dari 5 itu satunya dari Samosir. Satunya dari Samosir, Charles Balau gitu loh. Sempat nggak ada itu ya kan? Nah, itu dia. Nah, persyaratan utama yang tadi kita harapkan itu adalah sebaiknya kalau ada Dewan Kesenian yang hidup di satu daerah, dia minimal sudah harus memiliki gedung kesenian atau taman budaya. Iya, betul. Karena bullshit omong kosong. Kita nggak mungkin kita bicara tentang berkarya tapi kita nggak punya panggung. Betul. Iya. Itu dia. Mudah-mudahan sih. Semoga ya. Amin. Bapak Ibu. Amin. Terus itu tadi masalah apa tadi namanya Dewan Kesenian, Bang? Tapi dulu tanya, Bang. Iya. Ini dulu, Bang. Oke, tadi Abang membahas tentang RGO, ruang generasi optimis. Yang ini sebenarnya apa namanya? Awalnya kenapa dibuat? Dasar pemikirannya apa dibuat? Terus tujuannya untuk masyarakat itu apa kira-kira, Bang? Kamu pernah ingat ya? Ini ada hubungannya ya. Kau dulu pertama kali punya band di Medan. Iya. Lalu kamu kuundang nyanyi di sini, lalu dikatain turun. Iya. Itu menurutku adalah salah satu bentuk dari generasi tak optimis. Artinya generasi pesimis. Iya.
Itu salah satu bentuknya ya. Iya. Bahwa ketika generasinya tidak optimis, apresiasi pun tidak ada di sini. Iya, gitu. betul. Yang kedua, bahwa yang tadi awal kau sampaikan itu pesanmu, jangan gampang puas. Itu juga bentuk daripada generasinya tidak optimis. Optimis itu kan selalu, Iya. ya kan? Betul. Move dia, Iya. bergerak dia terus. Jadi, oke, dasar berpikirnya bahwa tadi saya sampaikan dari sejak dulu saya tamat SMA, saya selalu entah kenapa setiap kali berlomba, setiap kali jalan-jalan kemana-mana, yang ada dalam benak itu adalah saya merasa terlecehkan, gitu. Merasa dikecilkan oleh kabupaten lain. Ketika bicara tentang Samosir, contohnya bicara tentang Samosir, kita selalu dikatain Nabi Gani Kejahir, Iya. Nabi Gani Karata, Iya. karena memang kita pernah dibayangkan orang lain yang tidak pernah datang ke Samosir, kita dibayangannya adalah kabupaten terisolasi. Iya, betul. Kabupaten atau daerah yang tidak berkembang dan lain-lain. Nah, maka saya bilang, saya adalah generasi yang mencoba untuk optimis. Itu yang pertama, bahwa saya bisa lebih hebat, maaf ya teman-teman, untuk Sekolah Danau Toba dan tempat lain, bahwa saya pernah berpikir seperti ini. Tidak, saya pasti bisa lebih bagus dari orang Balige, maaf ya. Iya, benar. Saya pasti bisa lebih baik daripada orang Tarutung, apa dan lain-lain. Maka itu kan optimisme. Iya. Nah, bagaimana rasa ini, bagaimana pemikiranku itu bisa ku sampaikan kepada generasi muda. Iya. Itu loh. Maka kita berpikir untuk membuat ruang atau rumah generasi optimis Samosir. Yang kedua, bahwa kamu yakin nggak 5-10 tahun yang akan datang Samosir ini sudah luar biasa. Yakin kali. Sekarang aja Iya. sudah luar biasa. Iya. Nah, ini kan bentuk daripada optimisme kita juga yang 10 tahun yang lalu. Berapa tahun kita ciptakan lagu Samosir Negeri Dekat Dengan Sorga? Tahun berapa itu? 2015. 2014 Kuliah. Iya kan? Pas kuliah. Nah, ketika kita ciptakan lagu Samosir Negeri Dekat Dengan Sorga, semua orang pesimis mendengar lagu itu. Bahkan mengatakan kita penjilat dan lain-lain. Iya kan? Dan semua orang bilang, apa negeri dekat dengan surga? Belah dengan kita banyak berantem dengan orang-orang. Ya. Kenyataannya, sekarang di Waterfront City, Itu yang diputar. itu selalu diputarkan. Iya. Dan ada yang tek-tek kita juga. Iya. Ada yang selalu memutar ketika sampai di Samosir, ya back sound-nya Samosir Itu. Negeri dekat Iya, dengan betul. surga. Itu bentuk optimisme Betul. yang kita bangun sejak 2014, berhasil walaupun tidak cepat, lumayan lama, tapi nyatanya kita lihat ada hasil daripada optimisme itu loh maksudnya. Maka ini perlu disalurkan kepada teman-teman generasi muda, pelaku seni budaya dan lain UMKM, bahwa sesungguhnya ketika kita duduk bersama, kita berbicara tentang optimisme, jangan selalu bicara tentang kekurangan, pesimisme, apa dan lain, apatis dan lain-lain. Kita pasti bisa berbuat sesuatu yang besar di Samosir ini. Menjadi sesuatu ya. Iya. Banyak hal yang kita bicarakan dengan Dian Manik, dengan saya Oliver Simbolon, yang ownernya Sinergi. ada Jamri, ada Depi, teman-teman yang lain. Ini harus kita salurkan ke generasi muda. Betul. Walaupun mungkin tidak cepat ya, walaupun tidak cepat, tapi minimal kita bayangannya di generasi anak kita, dia Samosir itu sudah pada level Samosir emas gitu. Ya, Optimis itu sih yang harus kita bangun. Betul. Maka rumah atau ruang generasi optimis Samosir itu rencananya akan segera kita Jalan bentuk, walaupun mungkin dalam waktu dekat dia masih berbasis di media sosial. Iya, betul. Tapi memang iya Bang, menurutku media sosial itu, walaupun sebenarnya orang udah tahu pasti media sosial itu memang sangat berpengaruh untuk sekarang. Apalagi kalau yang aku bilang ya, mungkin kalau kita nggak buat tadi yang masalah Waterfront City, mungkin kalau kita nggak buat banyak itu di story, kita nggak upload, mungkin nggak bakalan makin banyak orang ke Samosir. Iya, betul. Justru yang ku bedakan
hari Sabtu yang nggak libur panjang, justru makin rame gitu. Nah, itu yang buat aku salut. Media sosial memang harus itu. Apalagi ruang apa tadi? Oh, nggak ruang ya, rumah. Ya. Generasi optimis. Oke, selanjutnya tadi kita udah bahas tentang generasi optimis dan ruang generasi optimis, Bang. Nah, aku mau nanyakan bagaimana RGO bisa menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran publik. Kesadaran publik tentang mimpi-mimpi yang udah dibangun nanti RGO ini untuk yang tadi dibilang Samosir Emas. Oh, menarik ini karena pertama menurutku ya, di kontestasi politik 2024 ini saya ada dapat sesuatu yang mungkin dirasanya orang yang lain ya ini tidak mungkin di Samosir, bahwa ternyata setelah kita buat ini dulu informasi dulu nih ya, bahwa ada sekitar 200 orang yang orang-orang yang kita kumpulkan nih, orang-orang anak muda Gen Z, bahwa ternyata mereka ketika kita ajak berbicara nih dari hati ke hati, kita buka wacana berpikirnya dan lain-lain, ternyata ada hal-hal yang tidak kita perkirakan yang sudah mereka ketahui tentang daya kritisnya, tentang kemampuan mendebat, kemampuan memberi ide dan lain-lain. Ternyata kita menemukan itu ada sekitar 200 orang. Nah, tentu hubungannya dengan RGO tadi, saya rasa kenapa kita selalu memandang politik Samosir menjadi apatis, selalu menganggap orang Samosir itu adalah money oriented dan lain-lain. Ternyata tidak. Ada sekitar 200 orang ini yang sesungguhnya hanya belum kita kasih ruang untuk menyampaikan pendapat. Nah, ketika kita kasih ruang pun kemarin itu ternyata menurutku memang agak sedikit terlambat ya. Saya rasa kalau jauh hari sebelum kontestasi politik itu kita ajak mereka untuk duduk bersama, membuka wacana berpikirnya, mencoba kita buka ruang untuk berdebat, mencoba untuk membuka kemampuan daya kritis dan lain-lain. Saya rasa akan banyak orang nanti, mereka akan menjadi duta-duta optimisme itu maksudnya. Ya, betul. Mereka akan menjadi yang bisa menceritakan di samping-sampingnya ini yang belum datang. Jadi tidak melulu tentang ini pengalamanku juga ya, pengalaman yang aku ceritakan ini adalah pengalamanku bahwa masih ada loh teman-teman, masih ada loh generasi, masih ada loh masyarakat cerdas yang tidak melulu tentang alani todong gitu. Alani dongakuria, alani dongakuta, banyak masih ada orang-orang yang membangun optimismenya, memilih calegnya, memilih pilihannya atas dasar intelektualnya, atas dasar pemikirannya, tidak diarahkan orang tuanya, gitu dia. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa keinginan kita untuk membuka RGO, menumbuhkan generasi optimis ini dan membuka ruang untuk generasi optimis adalah bersumber daripada 200 orang ini. Nah, dari 200 orang ini, maka kita beri ruang untuk minimal dulu yang untuk 200 orang ini, gitu. Aku yakin mereka akan bisa menjadi agen-agen perubahan di Samosir. Itu sih. Dan sebenarnya gini, Bang, aku sebelum aku melanjutkan pertanyaannya, ada hal yang menarik dari konten ini. Aku kan sebenarnya di Medan, lihat kontennya ini sebelum pemilihan aku baru pulang kan. Ada hal yang menurutku dari masyarakat ya, bukan mengkotak-kotakkan, tapi ada beberapa orang yang pasti bilang alani pacalekan odi, alani odi. Cuman setelah diulang-ulangi, ada yang dapat informasi, ada seorang bapak kalau nggak salah aku, bahasa rakyat teridon. Maksudnya jadinya dia berpikir bahwasannya satu apa loh kami ini? Satu frekuensi loh. Ada rupanya orang yang kayak gini ya. Ini jadi yang makanya aku bilang ternyata penting juga mengulang-ulangi di media sosialnya juga. Nah, sama halnya juga dengan anak-anak itu mungkin
diulang-ulangi ke teman-temannya mungkin bakalan makin banyak generasi optimis gitu. Bayangkan ya kalau hal-hal yang salah aja kita ulang-ulang bisa menjadi kebenaran ya. Iya, betul. Apalagi hal-hal benar itu maksudnya, iya kan? Jadi saya rasa benar juga. Aku juga baru mendapatkan itu. Ternyata ada orang yang berpikir, yang titip salam ke saya melalui anaknya, bilang seperti ini. Sampaikan salamku sama dia. Aku berpikir selama ini aku nggak punya teman di Samosir ini. Aku rasanya sendiri di Samosir ini. Dan ketika aku bicara tentang optimisme, bicara tentang perubahan dan lain-lain, aku dibilangi gila gitu. Nah ternyata setelah dia lihat konten itu, katanya, oh saya sudah punya teman untuk gila katanya. Dan hal yang lebih lucu sebenarnya, ketika ada konten ini, di luar daripada aku mungkin nggak tahu aku pemikirannya kayak mana. Di luar daripada ketika ada konten ini, aku tonton segala macamnya panjang-panjang. Nah itu jadi memacu misalnya apa ya? Penulisan caption pun jadi jago gitu. Iya, betul. Jadi kayak kita di flashback lagi, flashback lagi. Mungkin teman-teman yang menurutku bang kemarin yang abang mencalekkan ada beberapa yang nggak harus dikasih tahu ke abang, tapi dia coblos. Betul. Mungkin ada juga gitu. Jadi mereka lihat konten abang, mereka lihat apa yang udah dikerjakan abang, mereka lihat kesapaan atau segala macam ujungnya. Itulah pokoknya. Ya, betul. Oke. Pertanyaan kedua terakhir mungkin ini ya. Nanti ada closing statement abang kan. Nah, dari proses politik tentu kan abang maju dari partai yang dimana partai abang itu kan ada yang pemenang dan duduk menjadi anggota dewan untuk periode sekarang. Ada nggak komitmen yang dibangun terhadap rekan-rekan juang abang yang menjadi anggota dewan itu? Komitmen sih tidak ada ya. Komitmen pasti tidak ada. Nah ini bedanya ya. Mungkin menjadi bedanya antara pemenang dan caleg kalah ya. Andai kata saya menang, saya menjadi pengawal dan pemberi. Ya kan? Tapi kalau menjadi caleg kalah, hanya bisa meminta dan diberi. Iya kan? Jadi nggak ada fungsi pengawalan dan lain-lain, nggak ada. Tapi yang pasti gini, bahwa saya anggap Gerindra itu adalah rumah baru saya. Juga, ya kan? Jadi, ada teman yang menang di sana, ada hubungan persaudaraan dan lain-lain tentu ada. Maka itulah fungsi politik sesungguhnya. Fungsi politik itu adalah menurutku jembatan untuk mewujudkan mimpi kita, jembatan untuk menyalurkan aspirasi kita. Gitu. Maka saya yakin, saya percaya teman-teman yang menang ini dari Partai Gerindra khususnya ya, atau mungkin nanti juga ada beberapa teman juga yang menang kan, boleh kita mintai apa. Tapi yang menjadi dari pertanyaan komitmen, tidak ada komitmen, tapi nanti aku yakin kita bisa lebih gampang menyampaikan aspirasi kita, lebih gampang menyampaikan permintaan-permintaan kita tentang konteks pengembangan hal-hal yang mau kita kerjakan itu sih. Dan aku yakin mereka tidak akan mengabaikan permintaan kita seperti dulu gitu. Ini karena kita sudah punya teman, punya rekan satu partai, punya teman satu perjuangan dan lain-lain. Ya aku yakin mereka juga pasti punya tanggung jawab moral buat saya. Betul. Apalagi yang kita bawakan visi misinya kan bukan untuk diri pribadi gitu ya. Iya kan? Bukan untuk diri sendiri. Ini toh juga untuk pembangunan atau pembangunan generasi lah saya bilang. Pasti bisa sih kita buat komitmen nanti, walaupun ini belum ada komitmen, atau jangan-jangan kita bisa buat komitmen bersama. Betul. Setelah udah duduk nanti di sana. Setelah duduk. Oke. Terima kasih. Dan ini merupakan mungkin permintaanku dan di kesempatan ini. Apa yang ingin abang sampaikan kepada masyarakat, masyarakat Samosir tentunya, dan mungkin khusus juga aku bilangkan untuk kami juga anak-anak muda dalam kesempatan ini, apa yang abang mau sampaikan? Closing statement dari saya. Jadilah optimis. Pintarlah mengapresiasi.
jangan mudah menyerah. Selalulah belajar, banyak menulis dan membaca. Apa lagi ya? Mungkin itu hal untuk anak-anak muda pasti. Dan untuk masyarakat? Untuk masyarakat apa sih? Tapi karena saya mungkin masih suasana hati saya kan masih menjadi caleg yang kalah nih. Yeah. Tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya saya selalu memandang hal yang terjadi ini adalah hal yang perlu dipelajari. Tidak ada di sana yang saling mempersalahkan dan lain-lain. Bahwa saya proses politik itu juga baik untuk kita. Tetapi hal yang mau saya sampaikan adalah untuk masyarakat Kabupaten Samosir, teman-teman, generasi Z, generasi milenial, khususnya juga untuk para pelaku seni budaya dan pariwisata dan UMKM Kabupaten Samosir. Ayo kita bersama-sama membangun mimpi tentang Kabupaten Samosir. Jangan sampai hanya menjadi penonton di kampung sendiri. Kita harus menjadi aktornya, kita harus menjadi pemerannya, kita harus mendapatkan sesuatu dari ini. Saya sering sampaikan di dalam beberapa kesempatan bagaimana jumlah kunjungan ke Kabupaten Samosir itu berdampak langsung kepada perekonomian kita. Tidak dinilai dari jumlah pengunjung, tetapi jumlah kunjungan yang datang ke Kabupaten Samosir itu berdampak langsung pada kita yang ada di tinggal di Kabupaten Samosir. Maka saya harap dalam konteks rencana kita RGO, Ruang Generasi Optimis Samosir,